Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Ada salah satu sub pembahasan di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu tentang 4 jalan riyadhatun nafs. Apa yang dimaksud dengan riyadhah itu? Riyadhah ini adalah proses penempaan diri untuk penguatan spiritual atau penuruhiyah. Kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutnya riyadat, yang secara harfiah latihan, yaitu perihal bertapa dengan mengekang hawa nafsu, memantang berbagai makanan dan sebagainya ini dalam perspektif KBBI ini ya. Kemudian riyadhah berasal dari kata riyad yang memiliki makna sama dengan at-tamrin, latihan, at-tadrib ya, melatih diri kita, yaitu melatih rohani untuk menyucikan jiwa dengan memerangi keinginan-keinginan jasad atau fisik kita. Bisa disebut mujahadah ya. Riyadhatun nafs bisa disebut mujahadatun nafs, bisa juga tahdhibun nafs atau tadribun nafs. Di samping kita perlu olahraga badan, kita juga perlu olahraga secara rohani. Karena kalau rohani kita sehat, insya Allah badan kita juga sehat. Tapi kalau badannya sehat, belum tentu rohaninya sehat. Nah, menurut Imam Ghazali, beliau menyebutkan 4 jalan untuk melakukan riyadhah ini, yaitu dengan pengendalian konsumsi makanan. Yang kedua, pengurangan jam tidur. Ketiga, pembatasan hasrat untuk bicara di luar kepentingan. Dan yang keempat, menelan pahitnya tindakan orang lain yang tidak menyenangkan. Nah, disampaikan di dalam kitab ini, wariyadhatu ala arba'i aujuh. Riyadhah ini ditempuh dengan 4 jalan. Al-qutu minat ta'am, yaitu memenuhi makanan pokok, wal ghamtu minal manam, memejamkan mata dari tidur, wal haja minal kalam, dan kebutuhan bicara, wa hamlul adza min jami'il anam, dan menanggung beban perilaku menyakitkan dari orang lain. Fayatawallatu min qillatit ta'am mautus syahwat. Sehingga dengan sedikit makan itu akan bisa meredam gejolak syahwat. Sehingga di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk mengendalikan pola makan kita menjadi lebih sedikit dan lebih teratur supaya bisa meredam syahwat. Terutama kalau Ramadan ada 2 syahwat, syahwatul batni wa syahwatul farji. Syahwat perut yaitu makan minum, dan syahwat farji dengan jima itu dikendalikan, ditahan. Jadi fungsinya kita mensedikitkan makan dalam rangka untuk mematikan syahwat. Nah, kemudian wamin qillatil manam safwul iradat. Sedikitnya tidur dapat menyucikan kehendak dan pikiran. Wamin qillatil kalam assalamatu minal afat. Dan dari sedikitnya bicara akan membawa keselamatan dari bencana dan kecelakaan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan orang itu dengan menjaga lidahnya, menjaga pembicaraannya. Sedangkan yang keempat, wa min ihtimal al-adha al-buluhu ilal ghayat. Menanggung beban perilaku menyakitkan dari orang lain dapat menyampaikan kita pada tujuan-tujuan spiritual. Nah, inilah sebuah kalimat yang sangat bagus, yang sangat indah, bahwasanya untuk mencapai kesucian jiwa ini perlu proses.
Kita semuanya punya potensi-potensi keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa kita, jiwa manusia, jalan yang fujur, yang sesat, yang maksiat, yang buruk, dan juga jalan yang takwa. Dan kita punya potensi memilih. Allah memberikan penjelasan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu pilihan kita. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan telah merugi celaka orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana cara mensucikan ini dengan real toh? Dengan pendidikan, latihan, olahraga jiwa kita ini. Kita semuanya punya potensi-potensi yang mungkin bawaan ya, dari barangkali dari kebiasaan ataupun ada mungkin semacam pengaruh-pengaruh ya dari gen orang tua yang ya, mungkin hal-hal yang kebiasaan mereka yang secara refleks itu bisa tertular oleh mereka kepada keluarga ya. Jadi harus dijaga dengan betul. Di sini tentang makanan dikendalikan, kemudian pola istirahatnya, kemudian juga lisan dan juga harus bersabar dalam menanggung interaksi dengan orang. Kemudian juga dikatakan oleh beliau, a'da'ul insan salasatun. Musuh manusia ada tiga, yaitu dunyahu wa syaitanuhu wa nafsuh. Dunianya, setannya, dan jiwanya. Fahtaris minat dunia bizuhdi. Maka waspadalah, hati-hatilah terhadap dunia dengan zuhud, dengan menjauhinya. Tidak memiliki hubbud dunia secara berlebihan. Bizuhdi fiha, dengan zuhud di dalamnya. Wahtaris minasyaiton bimukhalafatihi. Hati-hatilah, waspadalah dari setan dengan menentangnya, memusuhinya. Wa minan nafsi bitarkis syahwat. Dan hati-hatilah terhadap diri sendiri dengan mengendalikan atau meninggalkan hawa nafsu atau syahwat ini. Nah, kemudian qala ba'dul hukama, beberapa orang bijak mengatakan, manistaulat alaihi nafsu sara asiran fi hubbi syahwatiha mahsuran fi sijni hawaha makhuran maghlulan zimamuhu fi yadiha tajurruhu haitsu sya'at fatamna'u qalbahu minal fawaid. Barang siapa yang tertawan oleh jiwanya, dia akan menjadi tawanan cinta nafsunya, terkurung dalam penjara nafsunya, tertindas dan terbelenggu menyeretnya sesukanya sehingga hatinya terhalangi dari faedah. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, dibiarkan ada noda titik hitam yang mengotori hatinya yang sebelumnya putih. Ketika dihapus dengan istighfar taubat, kembali bersih. Tetapi kalau dibiarkan, maka menjadi kotor dan menjadi susah untuk dihilangkan. Kita punya tarikan-tarikan nafsu dan syahwat yang bisa mengotori jiwa kita. Kalau dibiarkan, maka nafsu ini akan meronta, ya. Ibaratnya seperti anak kecil yang kalau dia dilatih, ya, disape, kalau dia usia 2 tahun, disape dari menyusu, dia mau. Tapi kalau dibiarkan anak kecil ini, dibiarkan netek ibunya sampai 3 tahun, 5 tahun, terus neteknya. Itulah contoh nafsu yang tidak berhenti kalau tidak di-cut, ya, kalau tidak diputus. Seperti juga binatang buas, singa misalnya, walaupun dia buas, tapi kalau sejak kecil dipelihara dengan lembut di sebuah rumah, maka dia akan patuh kepada tuannya. Dia tidak punya sifat buas lagi kepada tuannya itu. Kalaupun dia dilepas ke luar sana, ya mungkin dia kembali ke watak aslinya. Jadi disinilah pentingnya kita untuk menundukkan syahwat kita masing-masing ini.
Kemudian wa yurwa anna imra'atal aziz qalat li Yusuf alaihissalam ba'da an malaka khazainal ardi wa qa'adat lahu ala rabiyati tariq fi yaumi maqibihi wa kana yarkabu fi za'i 12 alfan min udhama'i malakati subhana man ja'alal muluku abidan bil ma'siyah wa ja'alal abida mulukan bi ta'atihim lahu innal hirsa wasyahwa sayran al-muluka abidan wa dzalika jazaa'ul mufsidin wa inna sabra wa taqwa sayran al-abida mulukan. Diceritakan bahwasanya istri Al-Aziz berkata kepada Yusuf alaihissalam setelah dia mengambil alih harta bumi dan dia duduk untuknya di bukit jalan pada hari prosesi dan dia berkuda dengan sekitar 12.000 orang besar di kerajaannya. Maha suci dia yang menjadikan raja-raja menjadi budak karena kemaksiatan dan menjadikan budak-budak sebagai raja karena ketaatan mereka kepadanya dan kesabaran serta kesolehan telah menjadikan budak menjadi raja. Maka diceritakan Allah Ta'ala tentang Nabi Yusuf ini, ya. Innahu mayattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang, ya, orang yang bertakwa dan bersabar, maka orang tersebut tidak akan disia-siakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki karakter takwa dan sabar dengan berbagai macam cobaan ujian yang beliau lewati, maka Allah tidak menyia-nyiakan. Bahwasanya hasil itu tidak akan mengingkari prosesnya lah, kurang lebih begitu ya menurut para motivator. Ketika hasilnya, prosesnya ya takwa dan sabar, maka hasilnya akan mendapatkan kesuksesan insya Allah. Nah, riyadhah dan mujahadah ini tidak mudah. Ia memerlukan kekuatan batin dalam menghadapi berbagai ujian. Misalnya bagaimana seseorang menahan diri untuk membalas tindakan yang kurang menyenangkan dan tidak ramah terhadap dirinya. Walaisa 'alal 'abdi syai'un asyaddu minal hilmi 'indal jafa. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi seorang hamba selain bersikap pemaaf atau lapang dada ketika diperlakukan tidak bersahabat oleh orang lain. Karena jiwa manusia ini punya sifat ego dan menginginkan kehormatan, posisi di hadapan orang lain. Ketika ada orang lain yang berlaku acuh kepadanya atau bahkan mungkin menghinanya, membulinya, maka secara refleks ada potensi-potensi untuk mempertahankan harga dirinya itu. Sehingga kalau orang ini memiliki sifat al-hilm, yang disebut halim, orang itu bijak, lapang dada, itu luar biasa. Asyaddu ini di sini disebut berat ya, tetapi memiliki kedudukan yang luar biasa. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq saat dulu berlapang dada kepada Mistah bin Utsatsa walaupun sudah dikasih bantuan rutin tiap bulan biaya hidup untuk Mistah ini, keponakannya sendiri, tetapi ketika dalam hadithul ifki, dia malah berpihak kepada orang-orang munafik, membuli ataupun mencemarkan atau memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini betapa jengkelnya Abu Bakar, tetapi beliau bisa mengendalikan kemarahannya, bisa memaafkan kesalahan daripada Mistah. Maka Allah memberikan pujian di surat An-Nur itu. Jadi berinteraksi dengan orang Java ini berat, maka harus punya kesabaran ekstra tinggi kita ya, punya riyadhah ini. Yahya bin Mu'ad mengumpamakan nafsu sebagai lawan perang, sedangkan senjata ampuh dalam menghadapi nafsu adalah riyadhah. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan perangi nafsumu dengan pedang riyadhah, yang disebut suyufur riyadhah, pedang-pedangnya riyadhah ini. Jadi ibaratnya kita di dalam peperangan, musuh kita itu tadi, ada musuh yang kelihatan, ada yang tidak, maka perlu riyadhah dan mujahadah merupakan kunci dalam mengendalikan hawa nafsu. Riyadhah dan mujahadah sangat diperlukan dalam menghadapi tekanan-tekanan dalam diri kita. Tanpa pengendalian atas dorongan-dorongan nafsu, kita akan terbawa pada perbuatan tercela yang membuat kita menyesal. Kadang-kadang refleks tadi ya, sehingga berlaku
tidak pada tempatnya, sehingga kalau di dalam hadis dikatakan asyamu junnah, puasa ini menjadi tameng, menjadi perisai. Fala yarfuth wala yajhal, maka kalau dia itu dalam kondisi puasa, jangan berkata rofas, berlaku rofas, dan jangan bertindak bodoh. Wa ini meru'un qatalahu au syatamahu falyakul inni shaim marotain. Kalau ada orang yang suka iseng, memusuhinya, menjahilinya, katakan aku puasa banyak 2 kali supaya meredam tadi ya. Gajun nanti hatiku minan nar ya. Puasa ini bisa menjadi perisai seperti bisa meredam dari api neraka, atau gajun nanti hatikum fil kital, seperti perisai dalam peperangan ini. Itulah. Jadi puasa itu juga merupakan riyadhah, mengendalikan jiwa kita. Nah, kemudian berikutnya ada ya qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nazi'at, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang menahan nafsu dari dorongan-dorongannya, sungguh surga menjadi tempatnya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang yang ditempa hatinya oleh Allah untuk bertakwa, yaitu surat Al-Hujurat ayat 3 yang ini ditujukan kepada Abu Bakar ya, dan para sahabat saat itu memiliki ciri-ciri ketakwaan. Kemudian qila nuzi'a minha mahabbatu syahwat, yang disebutkan di sini, orang beriman berada dalam, oh ini dicabut ya, ini tidak diartikan ya. Jadi dicabut darinya mahabbatu syahwat dan ditanamkan dengan ketakwaan. Jadi syahwatnya dicabut, kecintaannya kepada syahwat, kemudian diberikan ketakwaan kepada hati mereka itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, al mu'minu baina khamsi syada'id. Orang mukmin berhadapan dengan 5 tantangan, yaitu mukminun yahsuduhu, seorang mukmin sesama mukmin yang hasad kepadanya, yang dengki kepadanya, wa munafiqun yabghaduhu, orang munafik yang membencinya, wa kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang memusuhinya, wa syaitonun yudilluhu, syaitan yang menyesatkannya, wa nafsun tunazi'uhu, dan jiwa nafsu yang bertikai dengannya, yang selalu mengajaknya. Fabayana, beliau menjelaskan, Rasulullah, fabayana anna nafsa aduun munazi'un yajibu alaihi mujahadata. Jiwa itu adalah musuh yang selalu bertikai, memusuhinya, mengajak kepada yang tidak baik, maka wajib untuk dihadapinya, diperanginya, supaya tidak ngelama ya, tidak terus-menerus mengajak kepada keburukan tadi. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut sekelompok pasukan yang pulang dari peperangan. Beliau mengatakan, selamat datang. Kalian pulang dari perang kecil menuju perang besar. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah perang besar itu? Tanya seorang sahabat. Beliau mengatakan, yaitu perang melawan nafsu. Jawab Rasulullah, ini hadis riwayat Baihaqi, walaupun ada mengatakan hadis dhaif ya. Ini ya sekedar wacana bagi kita dan diperkuat oleh yang lain-lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi azza wa jalla. Pejuang sejati adalah orang yang berjuang melawan nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada bahasa lain dari Hasan al-Basri, ya, tidak ada binatang liar yang paling membutuhkan kekang kuat selain nafsumu. Adapun 4 jalan riyadhah yang disebutkan Imam Ghazali merupakan proses penempaan diri kita agar kita terlatih dalam mengendalikan nafsu dengan berbagai bentuknya. 4 jalan ini terbilang ampuh insya Allah jalan riyadhah yang telah digunakan oleh umat-umat Rasul sebelumnya. Dalam hal makanan, kemudian istirahat, dalam hal kalam, pembicaraan, dan kita bersabar dalam interaksi dengan orang lain. Ya. Demikianlah, semoga Allah Ta'ala senantiasa bisa mengkondisikan kita semuanya untuk bisa berjihad melawan jiwa kita, nafsu kita yang
Salah satu jenisnya adalah al-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada kemaksiatan. Semoga kita bisa bersabar, mujahadah menghadapinya, dan mudah-mudahan kita sebagai pemenangnya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Aku rubalilah astagfirullah innahu wasamiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.